CV lah, ya. Jadi begini intinya, mungkin tadi sudah disinggung juga sebagian, ya, mengapa harga BBM itu naik, ya, tadi sudah dijelaskan sebagian, saya dengar sedikit. Jadi pemerintah sekarang pada posisi dilematis lah, katakan begitu, ya, harga minyak dunianya tinggi, dan di satu sisi produksi minyak kita sangat kecil, sangat rendah. Mestinya kalau harga minyak dunia tinggi, bisa saja harga minyak dunia tinggi, sering terjadi ya di atas $100 per barel. Tapi kalau produksi minyak kita normal, tinggi juga, malah alhamdulillah, kan gitu. Ya, tapi ini yang terjadi dalam 20 tahun ini, produksi minyak kita turun terus. Sekarang terendah dalam 50 tahun, bayangin. Nah, ini masalahnya. Jadi rakyat harus tahu bahwa posisi kita sekarang, produksi minyak dalam negeri sangat kecil, sehingga kita harus beli dari luar, ngimpor. Ya. Nah, ngimpor itu pakai dolar. Harganya tinggi. Nah, itu loh. Jadi ini yang mendorong harga BBM harus dinaikkan oleh pemerintah. Gitu. Dan logikanya memang benar, kalau harga minyak dunia naik, ya mesti harga BBM dalam negeri itu naik. Itu logikanya, logika ekonominya. Tapi ulang-ulang saya katakan, logika itu tidak cocok di Indonesia, karena kita negara penghasil migas. Satu, nomor dua, Konstitusi pasal 33 mengatakan, ya, sumber daya alam yang di perut bumi itu dikuasai negara, dimiliki negara, dan dipakai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi boleh saja harga minyak dunia tinggi, kalau kita punya migas di perut bumi, tidak harus harga BBM itu ikut harga pasar, tidak harus, ya. Nah, itu pertama. Lalu sekarang yang terjadi, ya sudah terjadi, ya. Tadinya pemerintah mengusulkan kenaikan harga sampai berapa? Rp16.000 untuk Pertamax, ya. Tapi pemerintah memikirkan juga, kelihatannya itu akan beban rakyat yang sebagian besar rakyat kita itu setelah pandemi ini ekonominya berkurang, begitu, ya. Income berkurang, tetapi pengeluarannya, harga-harga barang naik terus. Jadi di tengah situasi seperti itu, pemerintah mestinya harus cerdas, cari solusi, ya, cerdas cari solusi yang tidak memberatkan rakyat di tengah harga minyak dunia yang tinggi, produksi minyak dalam negeri yang sangat rendah. Nah, saya usulkan solusi yang sangat konstitusional, sangat sesuai dengan pasal 33 UUD 45, ya. Singkatnya, saya usulkan kepada pemerintah untuk menolong rakyat. Jangan sampai harga BBM dunia yang mahal itu langsung dioper ke dalam negeri menjadi harga pasar, atau harga BBM dalam negeri dinaikkan sesuai dengan harga pasar. Nggak boleh begitu. Ya, kita punya pasal 33 UUD 45 dan punya migas di perut bumi masalahnya ini. Jadi cari solusi, ya, agar APBN yang mendapat beban baru dari kenaikan harga minyak dunia ini, kalau harga BBM tidak mengikuti harga pasar, ya, kalau BBM tidak mengikuti harga pasar, maka akan ada subsidi BBM yang sangat besar di APBN, ya. Subsidi yang besar di APBN ini bisa ditanggulangi, bisa dicari solusinya. Jangan sampai membebani APBN, meskipun ada subsidi BBM yang besar. Caranya yaitu Indonesia, negeri kita ini juga dikaruniai batu bara oleh Yang Maha Kuasa di bumi itu. Ada batu bara, ya. Nah, batu bara itu termasuk energi. Itu berada di bawah satu kementerian, di bawah Menteri SDM dua-duanya itu, baik migas maupun batu bara, sehingga mudah diambil kebijakannya ini kalau mau, ya, kalau mau tidak memberatkan rakyat, ya. Caranya pajak dan royalti yang disetor oleh perusahaan batu bara ke negara itu harus dinaikkan sedemikian rupa sehingga
pajak dan royalti yang dibayar oleh perusahaan batubara ini lebih besar jumlahnya daripada keuntungan bersih, ya, dibanding dengan keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan batubara. Ini artinya kekayaan di perut bumi itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat harus diterjemahkan bahwa penerimaan negara dari sumber daya energi yang ada di perut bumi ini harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan energi di bidang batubara maupun di bidang migas. Itu caranya. Nah, kenapa saya kemukakan itu? Karena di migas, ya, sejak tahun 60 diperkuat tahun 1971, di migas itu penerimaan negara dari migas berupa pajak dan royalti dari migas itu jauh lebih besar dari keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan migas. Dan ini berlaku puluhan tahun. Perusahaan migas asing yang besar-besar yang beroperasi di Indonesia happy dengan ketentuan ini. Di migas itu berlaku kontrak bagi hasil, namanya production sharing contract, di mana pembagian hasilnya, pembagian keuntungannya 65% untuk negara, 35% untuk perusahaan migas. Itu berjalan bagus. Nah, di batubara kuali ini terbalik, ya. Keuntungan bersih yang diterima oleh perusahaan batubara jauh lebih besar dari pajak dan royalti yang dibayar ke negara. Dibiarkan terus terjadi sejak zaman zaman Belanda peraturan ini. Nah, ini solusi cerdas ini yang konstitusional, menolong rakyat, ya. Pada saat harga batubara di dunia sangat tinggi dan produksi perusahaan batubara di Indonesia sangat tinggi juga, gitu loh. Nah, ini rakyat harus tahu solusi ini. Jangan mentang-mentang harga minyak dunia naik, wah naikkan pertama, naikkan. Walah, nggak begitu. Kita bernegara ini punya konstitusi. Ya, di bidang energi, sumber daya alam itu pasal 33 UUD 45, bumi, air, dan kekayaan yang ada di perut bumi itu. Migas, batubara, kekayaan di perut bumi itu dikuasai negara. Nah, pemerintah ini kita sadarkan ke pemerintah, ya, jangan bebani rakyat dengan alasan harga minyak dunia naik, lalu Pertamax dinaikin, nanti Pertalite, bahan Pertalite menyusun mau dinaikin katanya. Walah, nggak benar itu. Saya usulkan, ya, saya usulkan ke pemerintah lewat forum ini bahwa pakai cara yang konstitusional untuk menolong rakyat dengan cara naikkan pajak dan royalti yang dibayar oleh perusahaan batubara ke negara sedemikian rupa. Sekarang mereka sudah bayar itu, tetapi jumlahnya jauh lebih kecil dari penerimaan keuntungan bersih perusahaan batubara. Itu simpel saja. Ya, ini dulu kerjakan oleh pemerintah, dan saya yakin kalau kenaikan pajak dan royalti dari perusahaan batubara dinaikkan sedemikian rupa sehingga dia lebih besar, seperti yang terjadi di migas, Indonesia akan cepat makmur, nggak usah ada beban harga minyak mentah di dunia harus diterjemahkan, harga BBM dalam negeri juga harus naik, ya, harga minyak dunia naik, BBM dalam negeri harus naik, nggak usah diterjemahkan begitu. Ini untuk kemakmuran bangsa, kekayaan di perut bumi sebesar kemakmuran rakyat. Itu caranya, ya, sangat gampang, sangat mudah. Jadi GMNI yang menginisiasi acara ini, tolong sampaikan pendapat saya ini ke pimpinan GMNI, ke pimpinan PDIP, daerah maupun pusat, ambil posisi untuk menolong rakyat, nggak usah mengikuti harga BBM dunia. Ada subsidi BBM, betul, karena harga BBM dalam negeri nggak usah ikut harga dunia, tetapi subsidi BBM yang dibayar oleh APBN ini bisa ditolong dengan cara menaikkan penerimaan APBN, di mana perusahaan-perusahaan batubara yang sedang mengalami untung besar, ya, produksi tinggi, harga batubara dunia naik, harus ditambah pajak dan royalti yang mereka store ke negara, sedemikian rupa teorinya itu, agar pajak yang mereka store dan royalti yang mereka store itu jauh lebih besar dari keuntungan bersih mereka. Tinggal dihitung di Kementerian SDM itu pasti bisa itu. Ya, jadi kalau ini bisa didengar pemerintah, ya, dialog kita ini bisa bermanfaat gitu. Makanya saya
perlukan ikuti dialog yang diundang dari Banyuwangi ini, saya di Jakarta, ya. Maksud saya itu biar sampai ke seluas-luasnya kepada rakyat. Itu solusi yang konstitusional, tidak memberatkan rakyat. Mohon izin, saya ada acara lain, ya. Jadi saya akan akhir sampai di sini, tidak panjang apa yang saya sampaikan ini. Selamat kepada teman-teman dari Banyuwangi maupun dari Jember ini kelihatannya yang mengadakan acara ini. Semangat adik-adik semuanya bahwa kita sebagai orang yang bernegara, ada konstitusi. Energi itu harus pengelolaannya disesuaikan dengan pasal 33 UUD 45. Jangan mentang-mentang pengusaha batu bara itu begitu besar, begitu banyak yang sedang berkuasa maupun keluarganya, ya, lalu tidak mau. Ini salah. Sebab kekayaan batu bara di perut bumi bukan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan penambang batu bara, bukan. Itu sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat. Demikian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Bapak Qurtubi. Mungkin teman-teman dari audiens ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Qurtubi, biar saya langsung dijawab karena beliau akan melanjutkan kegiatannya. Mungkin silakan raise hand atau menyalakan kameranya biar kita bisa langsung diskusi langsung. Silakan. Ditanya luas, bebas bertanya, mumpung saya ada waktu. Monggo. Saya izin tanya, Bapak. Baik, silakan, Kak Yon. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarina Mila dari Komisariat Ekonomi. Mau tanya kepada Bapak Qurtubi yang selaku sebagai pengamat energi nih, Bapak. Karena dari beberapa hari kemarin itu dari kawan-kawan BMNI yang berada di Untak itu melaksanakan survei di beberapa pom bensin dan juga eceran nih, Bapak. Lantas sudah ada aturan yang mengatur perihal pemerintah itu harus memberikan suplai kepada masyarakat perihal pangan dan juga energi, salah satunya adalah BBM. Namun kemarin dari Pertamina itu sendiri tidak memperbolehkan untuk eceran-eceran itu membeli. Lah, ini maksudnya kenapa ini, Pak? Saya kan nggak paham apakah memang diperbolehkan seperti itu atau bagaimana. Sedangkan kan yang jauh dari pom bensin juga itu banyak, apalagi di Banyuwangi yang masih tidak semuanya itu dekat dengan pom bensin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Itu banyak terjadi di seluruh Indonesia, ya, karena pom bensin itu kita paham tidak semua tempat ada pom bensinnya, apalagi desa, kecamatan yang jauh dari kota, ya. Janganlah hambat rakyat memperoleh bensin, BBM. Janganlah hambat ada kelompok masyarakat yang mencari nafkah dengan cara membeli BBM dari pom bensin Pertamina, lalu dibawa 20-30 km dari pom bensin, lalu mereka jual dengan harga lebih tinggi. Ya, itu mereka cari nafkah itu. Ya, Pertamina jangan larang. Pertamina itu perusahaan negara. Catat, satu, perusahaan Pertamina perusahaan negara. Kebijakan harga BBM itu wewenang pemerintah, bukan wewenang Pertamina. Saya ulang, kebijakan menaikkan harga BBM itu kewenangan pemerintah, bukan kewenangan pemerintah. Dua. Ketiga, semua subsidi BBM yang disebabkan oleh kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, itu ditanggung APBN 100%, bukan Pertamina. Jadi salah, keliru. Kalau disebutkan, kalau Pertamina menjual BBM bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah, lalu Pertamina rugi besar. Bohong itu, salah itu. Saya kerja di Pertamina sekitar 25 tahun, tahu persis. Ya, jangan bohongi rakyat, orang-orang Pertamina itu. Jadi kalau Pertamina menjual harga BBM subsidi sesuai keputusan pemerintah, ya, Pertamina nggak boleh menolak, harus dijual dan harga itu, ya. Dan Pertamina mustahil rugi. Mustahil rugi Pertamina itu, karena semua subsidi BBM itu dibayar negara lewat APBN. Kasih tahu itu direksi, ya, kalau misalnya bukan direksi, siapapun yang ngomong, wah ini Pertamina rugi nih, pertama harus dijual 12.500, Pertalite murah, premium murah, ya, Pertamina rugi, itu salah. Rakyat Indonesia saya cerita itu salah. Pertamina mustahil rugi karena perusahaan negara ini dibentuk bukan untuk rugi. Perusahaan negara Pertamina dibentuk untuk mengelola migas untuk kepentingan rakyat,
kawalnya itu ya. Jadi saya nggak setuju kalau Pertamina menghambat, mengurangi, tidak bolehkan